Ya, pemirsa, seorang pemilik warung dan pelanggan alami keracunan setelah meminum kopi di sebuah warung kopi di Desa Brayu Belando, Kecamatan Damar Belando, Kabupaten Mojokerto. Diduga keduanya diracun sang suami pemilik warung yang sering cekcok dan mengancam akan membunuh istrinya. Seorang pemilik dan pelanggan di sebuah warung kopi di Desa Brayu Belandong, Kecamatan Dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto, diduga keracunan usai meminum segelas kopi. Korban adalah pemilik warung kopi Poni Sri, 47 tahun, dan pelanggan warung Nur Ahmadi, tetangga depan warung kopi. Sebelum kejadian, Poni Sri dan suaminya Samino Putro sering terlihat cekcok karena Samino Putro dianggap malas bekerja. 2 pekan lalu, Samino Putro meninggalkan rumah dan mengancam akan membunuh istrinya. Mendapat laporan warga, Kepolisian Polresta Mojokerto yang datang ke lokasi untuk identifikasi dan penyelidikan, serta memeriksa sejumlah saksi, di antaranya perangkat desa, anak, dan menantu pemilik warung. Laki ini cemburuan gitu loh sama orang-orang yang ke warung. Terus pernah dikonsultasikan sama keluarga, sama yang perempuan, dikonsultasi ke keluarganya, katanya kasih tahu aja berangkatnya ini biar tahu kondisimu seperti ini, diancam mau dibunuh atau begitu lah. Sejumlah barang bukti diamankan seperti termos, teko air, gelas bekas minuman, cangkir, stoples gula dan kopi. Barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Mojokerto untuk dilakukan penyelidikan. Diduga kedua korban sengaja diracun oleh sang suami Samino Putro dengan dicampurkan ke kopi. Namun kejadian ini masih dalam penyelidikan polisi. Pengumpulan fakta-fakta hukum di lapangan supaya kita bisa yakin arah permasalahan yang terjadi di situ merupakan peristiwa pidana yang disengaja atau peristiwa pidana yang terjadi karena lalainya atau peristiwa pidana yang mungkin ada kaitan dengan masalah produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hingga kini kedua korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang gadis di bawah umur menjadi korban kawanan jambret di Jalan Saidun Meruyung, Limu, Kota Depok. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di rumah warga, nampak pelaku melancarkan aksinya. Korban yang berusaha mempertahankan barang berharga miliknya pun sempat terseret oleh pelaku hingga belasan meter. Aksi tersebut terjadi pada saat korban bersama sepupunya hendak berangkat ke rumah neneknya. Korban sempat berteriak, namun pelaku berhasil kabur. Perempuan. Waktu itu mereka jalan dari Arah sana, dari arah bawah ke sini mau ke rumah neneknya. Di sini di Jamban. Sempat teriak, cuman kebetulan kan memang saya posisinya lagi dalam rumah, jadi nggak terlalu kedengeran. Pas dengar suara motor digas, baru saya mulai keluar. Saya kira ada apa? Benar ada jambret, 2 orang. Goncengan? Iya. Akibat dari peristiwa yang dialaminya tersebut, korban berusia 11 tahun mengalami sejumlah luka pada bagian tubuhnya lantaran terseret dan terbentur di aspal. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Cinere belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut atas peristiwa penjambretan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, Anyus melaporkan. Diterjang angin kencang, sebuah baliho berukuran raksasa tumbang di Pasar Labuan Pandeglang, Banten. Akibat insiden ini, 7 buah sepeda motor alami kerusakan. Sebuah baliho berukuran raksasa di Pasar Labuan, Kecamatan Labuan Pandeglang, Banten roboh. Robohnya baliho disebabkan tiupan angin kencang pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat warga berhamburan keluar toko karena khawatir tertimpa bangunan dan baliho. Dikabarkan 2 orang warga, yakni seorang penjaga parkir dan seorang ibu rumah tangga mengalami luka ringan akibat tertimpa baliho tersebut. Selain itu, insiden ini menimpa 7 kendaraan yang berada persis di bawah baliho tersebut. Diduga, robohnya baliho diakibatkan keroposnya besi penopang baliho. Udah
saya lambil tas, langsung keluar. Papa keluar, kata saya. Kata saya tuh sama suami, Kak Iwan itu benerin asbesnya muka. Jangan, kata saya, nanti aja. Takut ngegubrak gitu ya. Soalnya udah parah, udah kelihatan dari sini nih. Dari asbes ini nih yang parah nih. Saya langsung lari ke sana. Ibu-ibu itu lagi duduk di situ. Udah saya diem aja di situ sambil gini. Udah, langsung nggak lama, langsung gubrak aja. Gitu. Pihak pengelola perusahaan akan bertanggung jawab atas insiden jatuhnya baliho tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, tak kunjung dapat bantuan, sesama pengungsi korban gempa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terlibat keributan di posko bencana. Pengungsi tidak dilayani karena meminta bantuan makanan dan selimut untuk balita. Keributan antar sesama pengungsi korban gempa terjadi di posko bencana di kantor Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu malam. 2 orang pengungsi asal Nagari Malampah nyaris adu jotos dipicu salah seorang pengungsi yang sudah dapat bantuan. Bahkan beberapa kali terlihat bolak-balik berhasil mengambil bantuan. Sementara pengungsi lain tak kunjung mendapatkan bantuan meski menunggu lebih dari 3 jam sejak sore hari. Salah seorang pengungsi asal Nagari Malampah datang ke posko untuk meminta bantuan berupa makanan, air mineral, dan selimut untuk 4 kepala keluarga yang sudah 2 malam mengungsi di kampungnya. Meski membawa data dan jumlah pengungsi, namun 1 bungkus mie instan pun tidak berhasil didapatkan. 4.000 itu dia nak dikasih apa tidur. Yang dipulang ni lihat contoh si kuah do di surau. Ala 2 malam ni sinan minta bantuan nak do apa tidur. Suaranya dari. Itu alasannya apa, Pak? Sampai enggak dikasih bantuan? Yo alasannya kasih nak di siku. Kan kau alasan inyo nak dia pun nak do pondok. Nak do pondok kayu nak bisa mencari gini ni. Apa je bisu lah ni. Bisu lagi bisu apa contoh lah 2 malam itu. Rencana bantuannya untuk kemana, Pak? Untuk makan. Di tempat orang menginap. Nasib yang sama juga dialami ibu-ibu pengungsi di posko bencana yang tak dapat bantuan meski hanya butuh selimut untuk anak-anaknya yang masih balita. Hingga hari kedua pasca gempa, bantuan terlihat menumpuk di posko kecamatan, sementara distribusi bantuan dari kantor kecamatan harus berjenjang, diberikan kepada wali nagari atau setingkat kepala desa. Lalu diberikan ke warga korban gempa di pengungsian melalui kepala jorong atau lurah. Para pengungsi terkendala jaringan komunikasi dengan lurah selama 2 hari, tak terlihat dan tidak bisa dihubungi. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami, Wahyu Sikumbang, yang berada di salah satu pengungsian di Pasaman Barat. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Selamat siang, Pram. Ya, rekan Wahyu, bagaimana kondisi pengungsian pada siang hari ini? Apakah warga masih mengeluh tentang kekurangan kebutuhan pokok yang mereka terima? Iya, Pram. Pengungsi saat ini sudah berkumpul di sini semuanya. Ada sekitar 1.200 pengungsi. Tapi yang kita terlihat sekarang ini sudah mulai berkurang karena sebagiannya sudah ada yang kembali. Pengungsi masih sangat butuh. Sampai siang ini mereka belum ada sebagian yang belum makan. Juga semacam harapan-harapan juga tadi pagi juga ada yang masih belum. Sementara bantuan lain, bahan-bahan makanan lain, ada yang dimasak sendiri karena beberapa pengungsi juga diberikan kompor dan alat-alat masak lainnya dan termasuk bahan-bahannya. Cuma kendalanya tidak semua pengungsi yang mendapatkan alat-alat masak itu. Sekarang untuk bagaimana kondisi terkini, bagaimana harapan daripada pengungsi ini, di sini sudah ada Ibu Kirawati. Kita akan coba tanyakan bagaimana kondisinya dan apa saja kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Ya. Ibu Kirawati, gimana Bu? Makan? Oh, belum lagi. Kalau saya belum lagi, Pak. Siapa yang sudah makan, siapa? Makan sudah deh. Karena sebagian lah makan, sebagian belum makan. Dengan ini aja. Kenapa alasan Ibu? Tidak mencukupi untuk anak-anak, tidak mencukupi. Anak hipermi. Itu kan tadi ada juga yang
sudah bisa masak sendiri. Kalau kita gimana? Kami peralatan tidak ada, hanya menumpang kepada tetangga tenda lain. Terus minta ke apa gimana? Minta ke posko? Apa masih sulit? Masih sulit karena kebutuhan itu tidak mencukupi. Itu alasannya. Ya, mungkin banyak sekali orang yang mengungsi di sini. Itu kan kalau tidak dari corong atau dari negara gimana Bu? Apa sudah dicoba? Belum ada dicoba. Bu, harapannya di mana itu? Oh, kami memohon untuk bantuan ambil masak sepertinya gas. Kami tidak punya pakaian. Sudah ketimbun rumah kami sudah runtuh. Sekarang tadi juga ada yang sudah pulang kembali ke kampung. Hanya pulang itu menyebut pakaian yang kalau ada yang bisa diambil. Surat-surat Surat-surat sebagian bisa diambil, kan sebagian sudah ditimbun oleh rumah yang runtuh itu. Oke, terima kasih Ibu. Semoga cepat teratasi ya Pak ini ya. Ya, Pram, demikian Pram. Oke, rekan Wahyu Sikumbang, kalau Anda dapat konfirmasi dari petugas posko setempat, ini apa alasannya ada keterlambatan pengiriman makanan untuk para pengungsi yang ada di sana? Jalur pendistribusiannya, Pram. Jalur pendistribusiannya seharusnya warga itu menyampaikan ke jorongnya atau perangkat setingkat lurah semacam itu. Terus dari lurah mengajukan lagi ke nagari atau setingkat kepala desa. Dari situ, dari nagari itu baru minta ke posko. Gitu. Cuman sampai tadi malam itu koordinasinya tidak jelas, koordinasi pendistribusiannya. Misalnya seperti ada pihak perorangan yang minta tanpa melalui jorong dan nagari dilayani. Sementara yang lain tidak dilayani. Sehingga ada kecemburuan begitu. Nah, ini kalau dari keluarga yang masih mengungsi di tempat posko pengungsian Anda melaporkan saat ini, apakah memang keluarga yang terdampak rumahnya rusak? Semuanya terdampak, rumahnya rusak, rumahnya yang tidak bisa ditinggali lagi. Juga daerahnya juga rawan longsor dan sampai saat ini gempa susulan masih terus terjadi. Seperti tadi malam itu sekitar pukul 2 masih ada di atas 4 magnitudenya gempa. Jadi warga berharap bisa mengungsi ini dan kebutuhan mereka selama di pengungsian dapat terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Wahyu Sikumbang langsung dari Pasaman, Sumatera Barat. Kami masih menunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu hujan es melanda wilayah sebagian tempat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat hujan deras ini, sebuah talut longsor mengancam perumahan warga. Udan es lur. Okay. Hujan deras terjadi di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu siang. Akibat hujan deras selama 3 jam, sebuah talut di perumahan Safir, Kelurahan Kober, Purwokerto Barat longsor. Talut dengan panjang sekitar 30 meter dan tinggi 7 meter tergerus derasnya air sungai. Longsornya talut merusak aspal akses jalan perumahan serta mengancam rumah-rumah yang berada di sepanjang sungai. Terjadi longsor itu karena tadi sore itu hujan besar, Pak. Okay. Hujan deras, terus memang ini konstruksi kayak gini ini udah lama, udah pada retak. Karena dulu memang waktu buat itu nggak maksimal lah. Jadi sebenarnya kita warga udah antisipasi sudah lama, karena sebelah utaranya juga udah ambles, Pak. Udah sekitar 30 cm itu ambles. Untuk sementara warga tak bisa keluar menggunakan roda jika kondisi terus dibiarkan dapat menimbulkan korban jiwa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayyubi, iNews melaporkan. Seorang pemuda diikat dan dihajar warga saat hendak mengambil paket sabu di dalam kompleks perumahan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku membeli barang haram tersebut lewat akun media sosial yang dibeli seharga Rp150.000.
Seorang pemuda berinisial WA berusia 23 tahun diikat menggunakan tali usai dihajar warga. Saat tertangkap basah mengambil satu paket berisikan narkotika jenis sabu di dalam kompleks perumahan warga di Jalan Todopuli, 16, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terungkap saat salah seorang pemilik rumah membuntuti pelaku dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saat dihampiri, usai mengambil paket sabu, pelaku yang berjumlah 2 orang mencoba melarikan diri. Teriakan pemilik rumah yang mengundang perhatian warga dalam perumahan langsung mengepung salah seorang pelaku. Sementara satu pelaku lain berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku selanjutnya digiring ke Mako Polsek Manggala untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Salah seorang atas nama WA umur 23 tahun membeli narkotika jenis sabu di Jalan Todopuli. Modusnya adalah antara pembeli dengan pengedar tidak pernah ketemu. Namun pengakuan daripada pembeli sudah 4 kali melakukan transaksi melalui Instagram yang disepakati. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 handphone, 1 unit jam tangan, dan paket berisikan narkotika jenis sabu. Pelaku pun selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Ainus melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas menuju tempat wisata Lembang, Bandung Barat macet panjang. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Aisyah.